Welcome to We Need to Talk episode when we talk about making CV. We need to talk. It's all about the story of our life, ya kan? Kalau kita mau bikin CV yang bagus ya, we are responsible untuk become a storyteller of our life gitu loh. Selamat pagi teman-teman lingkaran dan juga teman-teman yang sudah menyempatkan waktu pada pagi hari ini dan sudah datang untuk mendengarkan WNTT yang berjudul When We Talk About Making a CV. Nah teman-teman, sebelum itu mungkin aku akan memperkenalkan diri sedikit dulu biar teman-teman di sini, audiens di sini bisa lebih kenal aku, karena di sini aku akan menjadi moderator. Oke, aku Nadira dari Partnership and Activation Executive di Lingkaran. Dan karena kita hari ini akan membahas tentang CV, tentunya speaker hari ini gak kalah kece dan pastinya sudah punya banyak banget achievements yang sudah dapatkan ya selama beliau berkarir di dunia profesional. Oke, halo Mas Yanuar, selamat pagi. Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan sebelum kita lanjut ke main discussion bersama Mas Yanuar, aku ingin memperkenalkan beliau sedikit. Beliau merupakan VP Organization, Talent and Culture Development untuk Lazada Indonesia. Dan tentunya beliau ini, atau yang biasa disapa dengan Mas Yanuar, sudah memiliki banyak sekali pengalaman bekerja, mulai dari bidang finance, lalu juga sekarang bergerak di bidang HR. Dan pastinya beliau atau Mas Yanuar ini sudah seringkali diundang untuk menjadi speaker yang membahas tentang CV, membahas tentang rekrutmen. Dan di sini dari tim lingkaran sangat senang karena Mas Yanuar sudah menyempatkan waktu di pagi hari ini untuk ngobrol dan diskusi juga bareng teman-teman yang pastinya sudah gak sabar banget nih buat ngedengerin apa aja sih yang harus kita lakukan atau apa aja sih yang biasa kita obrolin tentang CV. Nah, karena kita sudah kenal nih dengan Mas Yanuar, aku juga mau menjelaskan introduction atau sedikit pengenalan terkait topik atau materi yang akan kita diskusikan di UNTT hari ini atau pagi hari ini. Pastinya yang sudah teman-teman ketahui bahwa hari ini kita akan berdiskusikan terkait dengan CV. Apakah CV yang visualnya itu menarik atau misalnya CV yang memiliki format ATS itu sebenarnya yang mana ya yang kira-kira lebih dilirik atau lebih dilihat oleh para recruiters di perusahaan di luar sana. Dan pastinya gak cuman formatnya aja, kita juga akan membahas tentang apa aja sih tips and trick saat membuat CV, lalu juga kesalahan umum yang biasanya dilakukan saat melakukan CV. Dan pastinya di sini Mas Yanuar ini, aku mendapatkan sneak peek sedikit kalau Mas Yanuar akan memberikan sedikit contoh dan juga beberapa istilahnya memperlihatkan kita gimana sih CV yang sekiranya itu simple dilihat tapi tetap bisa memperlihatkan pengalaman cerita kita atau perjalanan hidup kita untuk diperlihatkan atau untuk diberikan kepada perusahaan yang ingin kita tujukan. Oke, sepertinya teman-teman di sini juga sudah pada excited banget ya, dan aku ingin ingatkan kembali untuk teman-teman yang misalnya ingin bertanya atau misalnya teman-teman di sini setuju dengan statement atau misalnya ada opini lain terkait apa yang dibicarakan oleh Mas Yanuar sendiri, boleh banget kalian tulis aja di kolom chat biar diskusi hari ini bisa bersifat dua arah dan pastinya bisa memberikan insights kepada dua belah pihak. Oke, karena kita sudah sampai kepada waktu untuk main discussion, aku akan langsung masuk ke sesi Mas Yanuar. Konten CV itu sebetulnya apa sih? Nah, ini dulu nih. Konten CV itu sebetulnya apa? Ini kita ngomongin yang agak filosofis dulu gitu ya. Karena Nadira pengennya ingin tahu di CV itu sebetulnya.
Ini aku tanyakan baik dulu. Kalau kita bicara konten CV itu sebetulnya apa coba? Ayo. Kira-kira menurut teman-teman sekalian, konten CV itu apa sih? Pendidikan, keterampilan, hal yang mempromosikan diri kita, pengalaman kita, oke. Pengalaman kerja, oke. Pengalaman, oke. Pengalaman, skill, pengalaman kerja, experience, kualitas diri, personal info, skill, sertifikasi. Ibaratnya cerita hidup kita sebagai pribadi, post branding. Mulai dari skill, pengalaman, dan karya-karya kita. Aktif organisasi, sertifikat, research, pengalaman. Nah, ini luar biasa. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau kita mau berbicara tentang CV, ya kan, apalagi kalau kita mau bicara konten dari CV, itu aku suka itu yang jawabannya dari Sabrina gitu kan. It's all about the story of our life, ya kan. Dan teman-teman juga mesti ingat ketika kita berbicara mengenai CV itu kita adalah storytellernya, ya kan. Mungkin ada teman-teman yang bilang bahwa makanya aku itu terkadang kalau kita bicara filosofis ya, memang benar bahwa tidak semua yang terjadi di dalam dunia ini itu akan terjadi seturut dengan rencana kita. Gitu kan. Tetapi sebetulnya kita itu punya kendali akan hidup kita. Ya kan? Misalnya apa? Kalau kita bicara CV dan CV itu terkait teman-teman juga udah jawab di situ adalah pengalaman kerja, pengalaman organisasi, ada sertifikat di sana, ada skill di sana. Ya, prinsip dasar dari kita mau untuk membuat CV yang baik adalah ya kita itu punya konten yang baik. Nah, gimana kita punya konten yang baik? Ya caranya adalah kita melakukan hal-hal tersebut gitu loh. Jadi kalau teman-teman mau menuliskan, oh aku punya pengalaman organisasi A, B, C, dan D. Makanya yang saya bilang bahwa we as a human, kita sebagai manusia, kita itu sebetulnya punya kontrol akan apa yang terjadi di dalam hidup kita. Karena kan kita bisa pilih. Kita bisa pilih mau aktif di organisasi, kita bisa pilih nggak aktif di organisasi. Kita bisa pilih mau rajin kuliah untuk achieving a good IPK, atau kita juga bisa pilih bahwa balancing ya udah kuliah dengan melakukan aktivitas yang lain, ya kan? Atau kita bisa pilih hal yang lain. Aku pilih pengen jadi entrepreneur pada masa muda. Jadi banyak sekali pilihan di dalam hidup kita itu yang kita sebetulnya punya kontrol. Bahwa memang outputnya itu terkadang di luar kontrol kita, ya that's the facts of life. Tetapi aku adalah orang yang percaya bahwa kerja keras itu nggak akan mengkhianati. Jadi sekali lagi kalau kembali kepada pertanyaan, apa yang pertama kalian harus persiapkan di dalam CV, menurutku adalah teman-teman harus tahu dulu. Nah ini kembali lagi kan, harus tahu dulu arahnya itu ketika teman-teman udah lulus, misalnya untuk yang masih kuliah, what kind of industry sih yang teman-teman mau masuk ke sana, ya kan? Apakah kalian mau masuk banking, apakah kalian mau masuk FMCG, apakah kalian mau masuk mining misalnya, atau kalau untuk teman-teman yang sudah kerja gitu kan, then you also need to define your career ke depan itu mau kayak gimana. Kenapa kemudian itu menjadi penting? Karena kan itu akan merefleksikan semua skills yang teman-teman perlu build kan. Kalau kita pengen punya CV yang menarik dan kalian tahu bahwa kalian mau masuk ke industri banking, ya akan sangat beneficial misalnya pada saat kalian aktif di organisasi pun kalian mulai asah skill-skills yang relevan dengan itu juga. Misalnya apa? Misalnya you are involved di treasury-nya atau kalian menjadi ketua panitianya dan lain sebagainya. Jadi aku selalu bilang bahwa ketika kalian mengikuti organisasi di kuliah ataupun it doesn't have to be an organization ya, pengalaman itu bisa banyak hal. Kalian bisa aktif di organisasi, kalian bisa jadi asisten dosen, kalian bisa buka bisnis sendiri kecil-kecilan, kalian bisa magang dan lain sebagainya. Opportunity-nya itu endless. Tetapi satu hal yang aku mau sampaikan adalah you need to know why you do what you do. Kamu harus tahu kenapa kamu melakukan apa yang kamu lakukan. Kenapa? Karena itu juga akan menjadi dasar kan.
oh aku mengikuti organisasi ini karena aku tahu bahwa skills A, B, C, dan D ini yang mau aku kembangkan. Jangan kalian mengikuti sesuatu hanya karena teman-teman kalian ikut ke sana. Nah, sekali lagi kenapa ini menjadi penting? Ya, teman-teman tadi udah sampaikan bahwa it's all about pengalaman hidup, it's all about aktif organisasi, sertifikat, tetapi bagaimana kemudian kita mengemas itu menjadi suatu cerita yang menarik. Kan? Kalau kitanya sendiri nggak tahu bigger picture-nya seperti apa, kemudian gimana kita bisa menjadi drawers-nya. Pakai analoginya, if you are a painter, you are actually a painter of your own life. Gitu, jadi kira-kira pembukanya mungkin seperti itu. Ya sekaligus aku akan jelaskan everything Mas, supaya teman-teman juga dapat gambaran. Format tadi aku udah bahas, yang penting neat, easy to read, konsistensi, font juga yang biasa-biasa aja, gampang dibaca. Header tadi kontak detail, nah ini yang menarik nih. Ada orang submit CV tapi lupa nulis kontak detail. Jadi gimana orang kita mau following up gitu kan? Mungkin kita bisa ketawa ya, tapi ini kejadian. Ya teman-teman hati-hati aja. Again, umur, gender, foto itu biasanya optional. Terutama untuk multinational company ya yang mereka open terhadap ya kayak SARA segala macam. Itu kan banyak sekali perusahaan-perusahaan US itu yang sudah begitu kan. Even ya kayak kita mau all the controversy tentang LGBT whatever mereka don't care biasanya juga ya kan. Ya itu biasanya nggak perlu tuh, makanya age, gender, foto itu nggak perlu. Tapi ya mungkin ada beberapa perusahaan yang masih membutuhkan foto, membutuhkan umur. Kalau Jepang itu age matters. Kemudian profile summary. Nah ini yang menarik nih, profile summary ini yang aku mau emphasize juga buat teman-teman sekalian. Ini kan yang profile summary di atas gitu kan. Nah, satu tips kalau mau bikin CV itu jangan teman-teman bikin satu CV itu disubmit ke lebih dari satu perusahaan itu sama persis. Ini tak kasih tipsnya dulu. Kenapa? Nah ini ibarat ini kan mungkin masih pada muda gitu ya. Kalau kamu punya pacar, kalau kamu nulis surat cinta, kamu nulisnya general, itu kan pacarmu ngerasa, wah ini buat aku apa jangan-jangan buat cewek yang lain gitu kan. Kalau kalian laki-laki gitu. Nah makanya kita harus bikin ini tailored gitu. Jadi at least pacar kita merasa, wah ini suratnya ini buat aku gitu. Ya kan? Caranya gimana? Caranya di profile summary itu kamu bisa nulis tentang siapakah kamu gitu kan. Apa yang kamu bisa offer terhadap company. Nah, ini juga kamu harus sesuaikan dengan job yang ditawarkan gitu. Your skill set ini what can you offer to the company, it needs to align with the job postingnya. Ya kan? Dan yang ketiga, apa sih kemudian how you actually would like to grow with the company. Jadi aku bilang bahwa kita itu jangan bikin satu CV sama persis, it also doesn't mean itu juga nggak berarti bahwa kita harus bikin 10 CV yang totally different di semua elemennya. Enggak. Jadi ketika kalian tailoring your CV, you don't have to tailor in all the element. Makanya di profile summary ini kan kamu bisa tailor nih. Mungkin tentang who are you-nya ini bisa sama, tapi ketika bicara tentang apa yang kita bisa offer terhadap company ini harus di tailor kan. Oh, aku bisa, I would like to I do believe bahwa my skill set fits with company A. Nanti buat CV company B ya kamu ganti. I believe that my skill set fits with the company B gitu kan. Nah ini penting banget supaya it feels personalized. Dan kenapa ini penting? Sebetulnya elemen di sini tuh biasanya kalian tulis di cover letter. Ya kan, cover letter kan biasanya menunjukkan kenapa fit di company itu dan lain sebagainya kan. Nah, ini kenapa aku selalu saranin ada di sini supaya rekruternya juga pada saat baca ini bilang bahwa oh orang ini niat gitu. Niat apa? Niat bikin CV-nya itu betul-betul untuk company tertentu. Ya walaupun mungkin 80%-nya itu sama persis tapi 20%-nya kita tailor. Gitu ya teman-teman ya. Ini penting banget ini. Nah kemudian education qualification tadi aku udah bahas reverse chronological order. Nah kemudian another things adalah sebelum ngomongin work experience kayak misalnya skills. Skills ini juga harus di-tailor untuk emphasize your skills yang match dengan job requirement. Nah, sekali lagi, mungkin teman-teman juga udah pernah dengar apa yang namanya itu ATS. Automated tracking system atau whatever itu kan. Jadi intinya ATS itu adalah automated system untuk memfilter CV-CV kalian. Nah, mungkin ada yang sering kali tanya kalau aku deliver CV session itu, gimana kita bikin CV yang proofread tentang yang bisa passing ATS lah intinya.
ya kan? Sebetulnya kunci dari situ tuh kalau kita bicara ATS itu adalah keyword. Jadi saranku kalau teman-teman mau apply di suatu posisi tertentu, teman-teman download job requirement-nya. Paham ya? Jadi job requirement-nya di-download. Kenapa itu menjadi penting? Karena di job requirement kan teman-teman jadi tahu nih, oh kriteria yang dibutuhkan adalah pengalaman sekian-sekian, skills segala macam ini, dan segala macam gitu kan. Nah, kalau teman-teman udah download job requirement-nya, teman-teman sandingkan dengan CV kalian. Coba dicek keyword yang ada di job requirement itu sama nggak dengan di CV itu udah ada atau belum. Simpelnya adalah beberapa job itu kata-katanya tuh mirip-mirip. Misalnya sales, marketing, business development gitu kan. Bisa jadi itu 3 itu artinya sama. Tetapi kalau memang yang dipakai di company-nya itu adalah marketing, ya teman-teman mesti ganti di CV kalian, misalnya business development skill diganti marketing skills. Kalau yang dipakai sales, ya teman-teman harus tulisnya sales. Jadi itu maksudnya keyword gitu. Jadi untuk ngecek apakah ATS proven itu teman-teman print job postingnya, disandingkan dengan CV kalian, dicek keyword skills yang diekspektasi itu udah tertuliskan di CV exactly sama persis atau belum. Kalau belum ya kalian edit kalian yang diganti. Gitu. Nah ini penting, ini tips yang kedua. Ya kan? Tadi tips yang pertama di profile summary, tips yang kedua di keyword terkait dengan skills, terkait dengan work experience kalian itu harus merefleksikan kata-kata yang ada di job requirement. Oke? Nah ini tips yang ketiga, tips yang terakhir, yang penting. Kalau kita ngomongin work experience, teman-teman mesti sama, again, reverse chronological order, meaning yang paling baru paling atas. Nah kalau mau tulis your key competencies, jangan pernah tulis work experience itu job description top. Misalnya menulis report, ya kan? Kenapa aku nggak saranin itu? Karena it doesn't show you as a person. Kalau teman-teman cuma menulis report, everyone can do the same. Gitu ya. And it doesn't differentiate what you actually do. Makanya ketika kita menuliskan work experience, selalu saranku adalah mesti ada verb-nya, ada objeknya, tapi plus tambahin juga objektif atau impact-nya itu apa. Ya kan? Misalnya menulis report untuk memastikan bahwa keputusan manajemen bisa diambil dengan baik. As simple as that. Atau teman-teman juga bisa highlight in terms of kuantifikasinya. Seberapa banyak report yang mesti ditulis selama sebulan atau selama setahun dan lain sebagainya. Itu yang penting banget itu. Kenapa? Itu yang mendiferensiasikan kalian dengan kandidat-kandidat yang lain. Nah, aku akan tunjukin nih satu contohnya yang menurutku cukup menarik. Karena banyak orang itu kalau ngomongin, nah ini ngomongin work experience ya. Ngomongin work experience ini, jadi kayak gini nih, teach junior mostly programming related course, help trouble solving junior saving trouble, learn and explore. Menurutku, it's good tetapi kurang nendang gitu. Ya kan? Working as a team, adaptive with a template, deliver the desired feature on time. Nah, ini udah agak mendingan nih, deliver the desired feature on time. Cuma kan lebih bisa di explore sedikit, ya kan? Kayak communicate with coworker, external company, facilitate others professionally. Ini masih bisa diimprove, ini masih kurang ini. Antara verb, objektif atau impact-nya ini masih bisa ditambahin. Ya kan? Ini juga sama gitu. Kalau dilihat arranging konsep, keeping the staff in good relationship, ini masih bisa diimprove. Nah, contohnya apa yang mendingan gitu. Nah, ini contohnya. Lead 3 teams that consist of UI, UX designer, front-end, back-end developer to development website using blah 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 using Scrum Agile for development life cycle. Kenapa ini mendingan? Karena ini clear banget. Leading 3 tim, manage 3 website, also maintaining. Ini lebih jelas. Scope-nya, kuantifikasinya, output-nya, ya kan? Successful gather 20 communities from all around Indonesia. Make a nationwide collaboration project. Successfully held seminar with 572 participants and 54 applicants for the workshop. Ini jelas banget. The impact is there.
ya kan? Dibandingkan teman-teman cuma nulisnya adalah successfully held technopreneur seminar, titik. Gitu loh. Jadi semoga terbayang ya, my suggestion kenapa kemudian objektif atau impact atau quantification itu menjadi penting. Karena orang kemudian jadi tahu how complicated or how simple your work is. Jadi contohnya kalau di CV ku, aku pindah aja ke CV ku. Nah ini, contohnya di sini, waktu aku di Jepang. Di Plan and Coordinated Internal Knowledge Assessment untuk 2,000 white collar employees. Ya kan? Improve efficiency dari 2 working days jadi 1 working days. Atau di sini played a pivotal role in delivering around 4.2 billion consulting sales. Ya kan? Jadi ini contoh-contohnya. Manage Plan Coordinated Assessment Center for all level, ya kan? Dan lain sebagainya. Gitu. Jadi ini contoh-contohnya bagaimana kemudian kita itu bisa mengkuantifikasi, and this is actually what differentiate you with the other candidates. Nah, kira-kira itu tuh kalau kita mau ngomongin tips tentang konten dari CV. Aku stop sharing. Mantap sekali, Mas. Super detail banget ya, sampai ke dalam-dalamnya. Jadi kalau misalnya dari aku pahamin sih memang kalau untuk membuat CV atau resume gitu, kita harus membuatnya personalized ya untuk perusahaan yang kita tuju dibandingkan buatnya misalnya kita buat satu tapi dikirimnya ke semuanya. Jadinya kayak nggak begitu spesifik ya, Mas. Oke, nah juga tadi kan aku sempat tertarik nih Mas dengan beberapa job description-nya gitu. Nah berarti kalau misalnya bisa disimpulkan, kalau misalnya mau menuliskan apa yang sudah kita lakukan di pengalaman sebelumnya itu, sebisa mungkin kita harus benar-benar jelasin aja ya apa yang sudah kita lakukan, jumlahnya berapa, dan hasilnya itu seperti apa ya Mas? Ya, tapi sekali lagi kan again, CV it's about storytelling ya. We only tell if the story is interesting to be told. Gitu. Bukan berarti kita harus bohong gitu. Kalau nggak ada story yang menarik ya agak susah kan kita cerita. Jadi another principle adalah never lie on your CV. Ya kalau nggak ada ya jangan diada-adain. Makanya that's why some people itu mungkin yang kerja keras, yang susah mengaktualisasikan what they have been doing into CV itu kan yang sayang kan. Mereka udah melakukan banyak hal tetapi pada saat menuliskan kok nggak keluar semua. Nah itu sebenarnya sayang. Ya tapi kemudian kalau untuk orang-orang yang belum punya partikular itu kok belum ada yang ini ya, then you need to work harder dulu. Ya, again it's about storytelling. You are the storyteller. You are the one who needs to decide story mana yang menarik untuk diceritakan. Oke, mantap. Jadi guys, banyak-banyakin cerita kalian ya, untuk bisa diceritakan kembali dalam kata-kata. Oke, aku juga ini nih Mas penasaran, jadi kan selama ini ada yang suka menuliskan di job hiring itu, kirimkan CV atau resume dan portofolio jika memiliki. Nah kalau boleh tahu, kan masih banyak kerancuan antara CV dan resume, definisinya dan juga pembuatannya. Nah kalau boleh tahu perbedaannya sendiri itu ada di mana sih Mas? Menurutku ya ini berdasarkan my experience as a professional ya. In Indonesia you don't really have to care the differences between CV sama resume. Menurutku itu akan sama-sama aja. Gitu. Biasanya orang memakai kata-kata itu interchangeably ya. Kalau nggak CV ya resume, tapi sama. What is different adalah antara CV atau slash resume dengan cover letter itu beda. Ya kan? Atau dengan portfolio juga beda. Jadi don't bother too much apakah ini harus CV, apakah ini resume. That's the same principle aja. I don't see bahwa di kita itu betul-betul. Ya kalau teman-teman Google, you will find the difference. Gitu kan. CV harusnya begini, resume. Tapi menurutku in Indonesia it's the same. Gitu. Jadi nggak usah bother. Gitu. Jadi all the things that I say di sini ya either yang dibutuhkan CV atau resume, prinsipnya ya sama. Nah, kalau cover letter memang agak beda ya. Jadi cover letter it's telling you why you need to be fit, accepted in a particular company. Ada beberapa company masih butuh cover letter, beberapa company udah nggak butuh karena sometimes what they need to do adalah lihat even kalau
company yang leverage LinkedIn sebagai job portalnya kan ya mereka akan melihat profile kalian. Jadi cover letter juga menjadi yang utama. Tapi kalau company yang masih manage their own job portal, sometimes you still need to submit the cover letter kan. Terus kalau portfolio beda, portfolio ini lebih kepada your actual product. Tapi biasanya orang-orang yang punya portfolio yang apa ya, mungkin yang secara kuliahnya itu kayak misalnya kayak desain grafis, desainer, atau IT yang bikin website. Jadi those kind of yang lebih kayak technical roles itu biasanya kalau portfolio lebih ke situ sih. Kalau kalian punya pengalaman mungkin website A, B, C, dan D, ya it can be included as in your portfolio. Lebih kayak misalnya kalian bisa taruh screenshot website yang pernah kalian bikin kayak gimana, explanation tentang itu. Jadi explanation on your actual product yang pernah dibikin itu portfolio, menurutku ya. Oke, berarti kalau di Indonesia nggak perlu dikhawatirkan banget ya soal format CV atau resume. Yang penting gimana kitanya aja menuliskan pengalaman, menuliskan hal-hal yang sudah kita kerjakan, atau pada intinya storytelling kepada perusahaan yang kita ingin tuju. Iya. Karena jarang yang minta kirimkan CV dan resume itu jarang. Ya, itu orang Salah satu aja udah pusing ya Mas. Gimana dua? Oke, nah di sini kan juga tadi istilahnya sempat dibahas sedikit walaupun sedikit, cuman menurutku cukup menarik gitu Mas. Nah kalau misalnya di CV atau di resume gitu kan pastinya kita ingin menunjukkan sebagaimana kita atau misalnya CV itu sebagai personal branding kita nih Mas. Nah caranya biar kita bisa menunjukkan passion kita atau mungkin apa yang kita suka dan apa yang bisa kita lakukan, misalnya skills, punya sertifikasi secara maksimal dan juga secara dilihat orang tuh kayak, oh oke, berarti ini orang benar-benar bisa ya, atau kayak oh ini orang menarik banget nih. Nah itu gimana sih Mas kalau boleh tahu? Gimana ya? Mungkin orang akan kemudian bisa melihat itu ketika mereka bisa apa ya, understanding red line mungkin dari all the story in your CV kali ya. Misalnya mereka baca tentang experience kalian begini, kemudian baca bagian skillsnya, oh kemudian jadi linkage, oh ternyata ya memang orang ini tertarik di bidang tertentu, karena ya skillsnya begini, work experience seperti ini. Jadi mungkin lebih ke situ sih showingnya. Jadi secara overall itu masih ada bisa ditarik benang merahnya. Unless ya everything scattered, ya mungkin orang jadi bingung kan. Kok ini 1 tahun di A, 1 tahun di B, 1 tahun di C, 1 tahun di... Ya it's not wrong, tetapi ya then it needs to be, itu perlu diceritakan juga. Mungkin kayak gitu sih Mbak Dira. Oke, thank you so much Mas Yanwar. Nah di sini sebenarnya sudah banyak banget ya Mas di kolom chat yang menanyakan benar-benar ramai. Tapi nanti beberapa pertanyaan akan aku tanyakan di Q&A section. Cuman ada salah satu nih yang menarik. Jadi dari Adrianto, sebagai sesama alumni FEB UGM katanya ingin menanyakan kalau misalnya Mas Yanwar lulusan akuntansi, terus pekerjaan pertama langsung finance, lalu ke consultancy, lalu ke people. Nah, dari Kak Adrianto ini menanyakan kalau misalnya hiring manager atau recruiter itu melihat apakah kita punya pengalaman yang sama atau enggak sebelumnya, dan apakah kalau misalnya untuk itu harus ditulis biar pekerjaannya itu bisa pivot dari pengalaman sebelumnya atau gimana Mas? Oke, jadi untuk pivoting yang totally different area ya, you need to treat this as a joker card gitu. It's not something that you can do every time. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat pun ketika aku pindah dari finance ke people, it's actually cepat gitu. It doesn't. I didn't build my career di finance cukup lama. Jadi masih ada lah opportunity untuk itu. Gitu. Karena in fact juga pada saat aku lulus sebetulnya I applied to those 2 companies at the same time. Ya it just so happen bahwa PNG itu prosesnya selesai duluan. Yang konsultan yang itu aku baru selesai let's say 50%.
Ya aku bilang, I still finish ini. Tapi dengan berjalannya waktu, in finance, I'm thinking bahwa di FMCG ini menarik, tetapi mungkin I still would love to explore other industries gitu. Jadi sekali lagi kan kembali ke passion kalian. Kalau aku memang punya passion di finance, I think finance and FMCG still working at the P&G karena my colleague yang masuk bareng aku di angkatanku sekarang juga posisinya udah luar biasa di P&G gitu. Banyak yang jadi finance director, finance manager dan lain sebagainya. Karir is menurutku options. Nah, what happened to me adalah karena aku memang pengen explore industri yang lain. Sehingga I decided untuk exploring consultancy. Ya it just so happen bahwa it was in the HR consultancy kan. Jadi aku kontak company yang waktu itu aku udah yang company yang 1 tahun itu. And what interesting adalah I didn't need to redo the whole process gitu. Jadi aku tinggal lanjutin yang 50% nggak 50% proses seleksi sisanya aja. And then that's how the life ya kemudian jadi rolling out ya. Nah, makanya sebenarnya kalau kita bicara pivot, you need to be very careful in terms of that. Kalau kalian masih di awal-awal karir itu kalian sebenarnya bisa pivoting, masih bisa. Karena accumulated experience juga belum terlalu banyak. Begitu kalian accumulated experience-nya cukup banyak, itu akan lebih susah gitu. Karena apalagi kalau ini totally different field gitu loh. Nah, kalau yang misalnya masih ada nyambung-nyambungnya, misalnya aku udah jadi cukup senior HR, ada misalnya position let's say project management head atau tentang turnaround dan lain sebagainya, itu mungkin masih bisa. Tapi kalau yang totally different kan di hidupku juga, kalau aku misalnya mau pivoting ke jadi data scientist, ya aku pasti akan kalah dengan orang yang udah punya pengalaman 9 tahun as a data scientist kan. I need to redo it again, mulai dari nol lagi. Jadi you need to be very careful when you would like to move a job into a totally new field. You need to consider seberapa banyak experience yang bisa kamu bawa ke sana. Aku punya teman yang sama-sama kita di konsultan, sama-sama kita S2-nya keluar, jadi kita keluar bareng di 2015, aku ke Jepang, dia ke Amerika. The differences adalah ketika aku lulus MBA, ya aku tetap kerjanya di HR. Just so happen bahwa aku dapat kerjanya di situ. Temanku, dia ngambil MBA, begitu lulus, dia pengen pivot ke data scientist. Ya, konsekuensinya ya, she needs to redo dari awal kan. Gitu. Tetapi sekarang ya dia become a successful data scientist. Gitu. Jadi aku selalu kasih saran kalau kalian mau pindah itu, it needs to be seen as a joker card, karena there is always a cost on that. Jadi it's better for you to finding out, ya memang kemudian sebagus-bagusnya kita planning, what happen itu bisa jadi berbeda sih. Tetapi ya it always better to have a plan in advance. Itu kira-kira Nadira. Thank you Adri for your questions. Nah ini aku suka kalau ketemu sesama alumni FEB. Nanti bisa connect juga di LinkedIn-ku atau di Instagram-ku, feel free. Mantap, ketemu sesama alumni ya, Mas. Oke, tadi menarik banget sih. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang banyak, mungkin ada yang mau pindah haluan dari bidang apa ke bidang apa. Ada konsekuensinya Mas yang harus diterima, yaitu ya harus mulai dari nol lagi, dan pastinya juga harus meluangkan waktu banyak banget karena kan untuk memulai karir di suatu bidang baru itu nggak mudah ya, bahkan untuk mencari dengan experience yang sangat minim pun masih sangat sulit ya, dan menjadi sebuah tantangan ya. Iya, betul. Makanya kan ya itu harus dilihat as a joker card lah. Karena things adalah some job, ya kita kan nggak tahu ya kita beruntung atau enggak di dalam pekerjaan yang kita lakukan. Karena some job probably become obsolete in the future. Ya kalau teman-teman masuk dalam situasi tersebut kan mau nggak mau you need to pivoting. Makanya aku selalu saranin ke teman-teman sekalian, teman-teman mahasiswa, fresh graduate gitu kan.
You need to always never stop learning. Karena kita harus selalu bikin diri kita itu relevan. Aku juga sama. Jangan dikira bahwa dengan on my position sekarang, aku udah nggak pernah ikut webinar lagi. Aku nggak pernah learning. Once you stop learning, you are very difficult for you to know what is the latest trend. Aku selalu melihat company lain ngapain ya. Wah, company lain melakukan ini. Belajar dari mereka. Dan curi-curi ide. Kan? Tren dunia sekarang lagi ngapain ya. Aku banyak ikut konferensi internasional malah. Untuk understanding untuk understanding di luar itu ngapain gitu. Jadi L&D expert, HR director itu biasanya ada forumnya tuh. Jadi 2 hours mereka saling ngobrol, saling ngomong. I'm happy ketika melihat bahwa ternyata ya isu yang aku alami masih sama kok dengan para expert di luar negeri. Tapi kalau you don't do that, ya kan gimana gitu. Makanya never stop learning. Mantap sekali. Salah satunya learning dari itu talk di sini ya, Mas, pagi-pagi. Jam 10 hari Sabtu lagi. Hari Sabtu lagi banyak ini berapa 150 orang. Semoga nggak bosan aja mendengarkan cerocosan kita. Enggak dong, Mas, kan belajar ya, Mas. Oke, nah mungkin sebelum masuk ke photo session setelah ini, ada satu hal juga nih, Mas, yang aku ingin tanyakan sebelum nanti kita foto bersama dan lalu masuk ke Q&A session, yaitu kalau boleh tahu nih, Mas, sebagai sudah berkecimpung di posisi Mas Yanuar yang sekarang kan sudah cukup lama dan pasti sudah melihat banyak sekali nih kesalahan dari job applicants yang seringkali terjadi dan juga ada pattern sendiri. Nah, kalau boleh tahu nih, Mas, untuk kesalahan yang umum yang bisa entah dalam penulisan CV-nya atau mungkin dalam menuangkan kata-kata dari experience menjadi kata-kata itu mungkin ada yang salah. Nah, dari Mas Yanuar, kira-kira ada nggak yang kayak bisa dikasih tahu kepada teman-teman di sini kesalahan apa aja biar bisa dihindari? Jadi kalau bicara nah aku sharing screen aja lah supaya gampang. Jadi kesalahan-kesalahan umum, ya kesalahan-kesalahan umum itu biasanya di sini nih. Nah, yang pertama jangan ada typo. Nah itu jadi. Nah yang kedua itu menurutku ini yang tadi aku bilang. Jadi kalau kita nulis work experience itu jangan cuma ditulis very general gitu. Jadi kan kayak kelihatannya it's like another job posting aja. Tapi harus dituliskan sebenarnya apa yang kita lakukan di sana, what we are doing. Ya better kalau kita ada something impactful atau skalanya atau secara objektifnya itu jelas. Gitu kan. Pakai action word ini juga penting. Nah ini jangan pernah ada missing information yang aku bilang nggak ada emailnya, nggak ada kontak personnya, gimana kita bisa kontak balik. Yang equally important selain missing information, jangan pernah bohong di CV kalian. Kenapa? Karena ya kalau kalian bohong di CV terlihat sangat bagus, oke kalian dipanggil interview, tetapi waktu di interview itu pasti ketahuan. Pasti. Nah ketika ketahuan kalian bohong, ya udah, you can say bye-bye for a particular company. Ya kan? Jadi ada risknya di situ. Not well organized, nggak concise, nggak gampang untuk kita skim. Nah, people attention itu kalau apalagi mungkin traditional company yang mesti screening dari 100 CV dalam paling recruiter itu punya waktu 7 menit untuk ngeliatin satu CV. Begitu interested baru akan dilihat lebih panjang. 7 detik untuk skimming. Jadi make your CV itu menarik untuk 7 detik gitu kan. Nah, yang keenam ya failure to tailor, satu CV langsung kirim buat 100 company dan berharap ini kayak nebar jaring gitu, enak-enak. Untung aja kalau ada ikan nyangkut ya syukur, kalau enggak ya udah. Ini kalau kalian mencari jodoh aja lebih punya effort untuk make it very personalized gitu. Do the same for your work. Ya pur format lah, pur format ini ya udah nggak cantik, berantakan lagi, besar kecilnya nggak teratur, jangan. Kira-kira gitu, let me stop sharing.
Oke, mantap, mantap. Semoga teman-teman di sini bisa mengurangi kesalahan-kesalahan yang sering kali terjadi dalam penulisan CV ya, karena kalau misalnya masih ada kesalahan-kesalahan seperti itu, ya mungkin chances untuk mendapatkan panggilan interview ya semakin kecil, dan semoga dari sini teman-teman bisa lebih mengurangi dan juga bisa lebih baik ke depannya ya. Oke, karena sudah 11.37 juga, mungkin sebagai penutup dari diskusi utama kita di siang hari ini, dari Mas Yanuar boleh memberikan closing statement dan juga mungkin memberikan sedikit jangan untuk teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari menuju siang hari ini. Silakan Mas Yanuar. Jadi mungkin kalau dari aku untuk teman-teman sekalian ya, I think makanya aku suka ya untuk ngomongin tentang sharing tentang CV gitu kan dan segala macam. Kenapa? Karena ya again menurutku kalau kita berbicara tentang CV itu atau webinar tentang CV itu, it shouldn't only be talking about the format of the CV, tetapi juga it always be a reminder bahwa what would be apa yang ada di dalam CV itu adalah refleksi diri kita gitu. Jadi kalau ada yang tanya gimana aku bikin CV yang bagus tapi aku do nothing, ya aku akan fleksibel dan nggak bisa. Karena you don't have the story to tell. Ya, hopefully this also can be the awareness. Jadi kalau teman-teman yang merasa sekarang aku kok rasanya kurang punya banyak cerita, jangan justru berkecil hati, tetapi justru lihat ini sebagai opportunity untuk oh iya nih, I need to start painting my story. Gitu. Karena again, aku nggak percaya orang yang bilang bahwa kita itu nggak punya kontrol terhadap hidup kita. Kita punya kontrol terhadap hidup kita karena Tuhan itu kan memberikan kita akal budi untuk making decisions. Walaupun outputnya apakah sesuai dengan keinginan kita, belum tentu. Tetapi we actually have control. Jadi let's focus on the things that we can control in our life. Let's start painting your life story, and that's why you will be able to make a wonderful and colorful CV of your life. Kira-kira itu dari ya. Oke, keren banget Mas Yanuar. Itu tadi quotes di akhir itu keren banget sih. Bisa dijadikan mantra untuk teman-teman di sini, bahkan buat aku sendiri pun juga bisa. Jadi pada intinya teman-teman, konklusi dari diskusi hari ini bersama dengan Mas Yanuar bahwa you have to know what you do, terus juga don't stop exploring, don't stop learning, dan juga you have to paint colorful colors, terus juga harus bisa menggambar sebanyak-banyaknya dalam kehidupan kalian, entah dalam experience, working experience, professional experience, volunteering experience, social experience, experience apapun. Ini kalau misalnya menurut kalian bisa membawa kalian menuju yang lebih baik, lakukanlah, dan nanti CV kalian juga akan tercerminkan secara sendirinya. Thank you so much Mas Yanuar untuk waktunya.